nama saya Faisal Setiausodo dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem digestif atau pencernaan makanan. Yang pertama, bahan makanan. Makanan terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Fungsinya penyedia energi, pembangun tubuh, pelindung, dan pertahanan tubuh. Macam-macam karbohidrat. 1. Monosakarida, yaitu heksosa, glukosa, fruktosa, galaktosa. 2. Disakarida, yaitu laktosa, sukrosa, maltosa. Yang ketiga, polisakarida, yaitu amilum, glikogen, selulosa, pektin, lignin, kitin. Karbohidrat. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat yaitu beras, gandum, roti, dan kentang. Lemak. Bahan makanan yang mengandung lemak yaitu keju, kacang-kacangan, susu, daging. Protein. Makanan sumber protein hewani dan protein nabati yaitu telur, daging, ikan, kacang-kacangan, dan masih banyak lagi. Mineral. Terdapat dua unsur yaitu unsur makro dan unsur mikro. Unsur makro terdiri dari kalsium, fosfor, natrium, klorin, kalium, magnesium, dan belerang. Unsur mikro terdiri dari zat besi, fluorin, rodium, tembaga. Vitamin. Vitamin yang dapat larut dalam air yaitu B1, B2, B3, B5, B6, B11, B12, H, dan C. Vitamin yang larut dalam air yaitu A, D, E, dan K. Air. Fungsi air yaitu pelarut berbagai jenis bahan makanan dan vitamin, menjaga tekanan osmotik sel, mengangkut zat makanan ke jaringan, mengangkut sisa metabolisme keluar tubuh, medium berbagai reaksi kimia, menjaga keseimbangan tubuh. Fungsi digestif sendiri adalah memecah bahan makanan menjadi ukuran yang cukup kecil sehingga bisa diserap dan menembus dinding usus masuk ke dalam pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan organ dalam manusia yang berfungsi untuk 1. Menerima makanan. 2. Mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi. 3. Menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah. 4. Membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau sisa proses digestif dari tubuh. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak di luar saluran pencernaan yaitu pankreas, hati, dan kandung empedu. Rongga mulut. Alat pencernaan makanan yang pertama dilalui makanan. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi dan lidah membantu mencerna makanan secara mekanis melalui kunyahan. Ludah mencernakan makanan secara kimiawi melalui enzim petialin. Gigi berperan dalam pencernaan makanan. Makanan dipotong dan dilumatkan menjadi lebih halus. Untuk menghasilkan makanan yang mudah dicerna, sebaiknya dikunyah 22-32 kali. Lidah terletak di rongga mulut, berfungsi memindahkan posisi makanan sehingga makanan mudah dikunyah secara merata, membantu proses menelan dan sebagai indera pengecap. Kelenjar ludah. Kelenjar yang menghasilkan air ludah. Fungsi air ludah sendiri memudahkan penelanan,
membantu pencernaan makanan dan pelindung mulut terhadap panas, dingin, asam, dan basah. Air ludah mengandung enzim petialin berfungsi memecah karbohidrat atau amilum menjadi maltosa. Kerongkongan atau esofagus. Makanan yang telah dicerna di mulut bergerak menuju kerongkongan berbentuk bola atau bolus. Kerongkongan terdiri dari otot-otot sfinkter yang bekerja dengan gerak peristaltik sehingga makanan terdorong menuju lambung. Esofagus, organ silindris berongga panjang 25 cm dan diameter 2 cm, terbentang dari faring sampai kardia lambung 2 sampai 3 cm di bawah diafragma. Dinding terdiri dari 4 lapisan: mukosa, submukosa, muscularis, serosa. Peranan esofagus menghantarkan makanan dan minuman dari faring ke lambung. Lambung atau ventriculus terdiri dari 3 bagian, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Bagian atas kardiak terdapat sfinkter kardiak dan bagian bawah pilorus terdapat sfinkter pilori. Dinding lambung menghasilkan hormon gastrin dan getah lambung. Fungsi gastrin merangsang dinding lambung agar mengsekresi getah lambung. Getah lambung mengandung HCE, enzim pepsin, lipase, dan renin yang berfungsi mencerna secara kimiawi. Gaster atau lambung. Sel-sel yang melapisi lambung menghasilkan 3 zat penting, yaitu 1. Lendir. Lendir melindungi sel-sel lambung dari kerusakan oleh asam lambung. Setiap kelainan pada lapisan lendir ini bisa menyebabkan kerusakan, yaitu terbentuknya tukak lambung. 2. Asam klorida atau HCE. Asam klorida menciptakan suasana yang sangat asam yang diperlukan pepsin guna memecah protein. Keasaman lambung yang tinggi berperan sebagai penghalang terhadap infeksi dengan cara membunuh bakteri. 3. Prekursor pepsin atau enzim yang memecahkan protein. Demikian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.